Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah baru. Sebuah kisah drama rumah tangga horor. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Rumah besar itu yang mulai lapuk, megah dari luar namun sunyi dan kusam di dalamnya. Pak Haji duduk di ruang tamu. Wajahnya memancarkan kegelisahan yang tak terucapkan. Dia adalah seorang mantan pejabat terhormat di masa lalu. Kini dia menghadapi kenyataan yang pahit, kemiskinan yang perlahan menghancurkan hidupnya dan juga keluarganya. "Kita harus bagaimana lagi, Pak?" ucap Bu Ima, istrinya berkata dengan nada pelan tapi penuh kekhawatiran. Dia pun duduk di samping Pak Haji, menatap lurus ke arah lantai yang retak. Mata lelahnya mencerminkan bertahun-tahun tekanan ekonomi yang kini membebaninya tanpa ampun. "Aku sedang memikirkan sesuatu, Bu. Kita harus bertahan," balas Pak Haji dengan suara berat seakan sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Ada teman-teman lama yang bisa aku datangi. Mungkin mereka bisa membantu. Tapi sudah berapa kali kita mencoba, Pak. Tak ada yang benar-benar peduli. Semua orang hanya ingat saat kita berjaya saja, Pak. Sekarang mereka bahkan tak mau menjawab teleponmu," jawab Bu Ima dengan menarik nafas panjang. Suaminya pun terdiam. Keduanya tahu bahwa apa yang dikatakan Bu Ima adalah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Dulu dia adalah seorang pejabat penting yang dihormati banyak orang, hidup dalam kemewahan. Tapi sekarang mereka bahkan kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Rumah besar itu simbol kejayaan masa lalu, yang kini tak lebih dari kenangan yang mulai memudar. Seperti dinding-dindingnya yang retak dan juga catnya yang telah mengelupas. Sementara di kamar sebelah, kedua anak perempuan mereka yaitu Isna dan Ismi saat itu tengah berdiskusi. "Kak, kamu gak pernah ngerasa malu kalau ada teman-teman tahu keadaan kita?" tanya Ismi, adik bungsu yang berusia 16 tahun. Dia pun duduk di atas kasur tipis di lantai menggigit bibirnya. Isna, kakaknya yang berusia 20 tahun. Dia pun menatap keluar jendela. "Tentu aku malu, Mi. Tapi mau gimana lagi? Kita harus kuat. Ini juga bukan salah kita kok." "Kenapa ayah gak nyari pekerjaan lagi ya, Kak? Bukannya dia dulu kan punya banyak teman, orang-orang penting gitu kan?" ucap Ismi dengan mulai bergetar. Isna pun menghela nafas. "Teman-teman itu sudah pergi. Waktu ayah masih berjaya, banyak yang datang. Sekarang dia tak melanjutkan. Dia tahu bahwa adiknya sudah cukup mengerti. Memang sejak Pak Haji kehilangan jabatannya, kehidupan mereka berubah drastis. Dulu setiap akhir pekan mereka sering berlibur ke tempat-tempat yang mewah, makan di restoran mahal dan tak pernah kekurangan apapun. Sekarang bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat. Sementara kembali di ruang tamu, Pak Haji pun berdiri perlahan. "Aku akan pergi ke kantor lama ya, Bu. Mau bicara dengan beberapa orang. Mungkin masih ada proyek yang bisa aku kerjakan." "Pak, sudah berkali-kali ke sana, tapi hasilnya mereka bahkan tidak mengizinkanmu masuk ke dalam gedung itu, Pak." Pak Haji pun hanya terdiam sejenak. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Tapi aku tak bisa hanya duduk diam, Bu. Kita butuh uang. Anak-anak kita juga. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Bu Ima pun menundukkan kepalanya, tak sanggup menatap suaminya lebih lama. Dia tahu Pak Haji merasa bersalah meski kenyataannya bukan sepenuhnya kesalahannya. Krisis ekonomi yang datang tiba-tiba telah menghancurkan banyak orang, termasuk mereka sendiri. "Baiklah, Pak.
Kalau begitu pergilah. Aku hanya ingin kita semua bisa makan dengan tenang, Pak. Aku tak peduli kemewahan lagi. Aku hanya ingin kita bertahan, katanya dengan lirih. Pak Haji pun bergegas pergi meninggalkan rumah itu, berharap menemukan secerca harapan di tempat-tempat yang dulu mengenalnya. Di sore yang sama, Isna dan Ismi duduk di halaman rumah mengobrol tentang masa depan mereka. Kak, apa kita bisa keluar dari keadaan ini? Tanya Ismi dengan wajahnya yang murung. Isna pun menatap langit yang mulai gelap. Kakak gak tahu, Mi. Tapi kakak ingin kamu tetap sekolah ya. Jangan sampai berhenti. Bagaimana bisa, Kak? Uang sekolah bulan depan saja kita belum punya. Aku dengar ibu ngomong sama ayah tadi pagi, Kak. Aku akan cari cara, Mi. Aku bisa kerja sambilan. Apa saja asal kamu bisa tetap sekolah ya, Dek. Ismi pun tertegun mendengar kakaknya. Tapi Kak, kakak juga harus mikirin masa depannya. Kakak gak perlu ngorbanin semuanya buat aku, Kak. Isna pun tersenyum tipis. Dia pun menyembunyikan rasa pedih di dalam hatinya. Ismi, aku kakakmu. Tugas kakak itu melindungi adiknya. Obrolan mereka pun terhenti ketika Bu Ima memanggil dari dalam rumah. Isna, Ismi, masuklah. Sudah mau malam. Keduanya pun bangkit dan berjalan masuk ke rumahnya. Suasana hati mereka tak lebih baik dari sebelumnya. Rumah besar itu semakin terasa kosong seperti tidak ada kehidupan yang sebenarnya ada di dalamnya. Di dalam rumah makan malam pun telah disiapkan. Hanya nasi dan juga tahu goreng, menu sederhana yang berbeda jauh dari masa-masa mereka dulu. Namun tak seorang pun dari mereka yang mengeluh. Mereka tahu bahwa bersyukur adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Saat mereka duduk di meja makan, suasana saat itu begitu hening. Tak ada yang ingin membicarakan keadaan mereka yang sebenarnya, meskipun setiap orang tahu apa yang ada di benak satu sama lain. Besok kamu berangkat sekolah ya, Mi? Tanya Pak Haji mencoba memecah kesunyian. Ismi pun menunduk saja. Aku gak tahu ya. Uang SPP bulan depan. Tenang, ayah akan cari jalan, kata Pak Haji dengan suara yang tegas tapi terdengar hampa. Dia sendiri juga tak yakin bisa menemukan jalan keluar. Tetapi sebagai kepala keluarga, dia harus memberikan harapan kepada anak-anaknya. Makan malam pun berlalu dengan cepat, tak ada yang banyak bicara. Hanya saja suara sendok dan piring yang saling beradu. Setelah selesai makan, Pak Haji pun kembali duduk di ruang tamu, kali ini dengan sendiri. Pandangannya kosong, pikirannya pun melayang entah kemana. Sementara di kamar tidur, Bu Ima pun duduk di atas kasur sambil menatap suaminya dari jauh. Dia tahu beban berat yang dipikul suaminya, dan meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran, dia masih menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Aku harap ada keajaiban, Pak, gumam Bu Ima dengan pelan yang nyaris tak terdengar. Namun di balik semua itu Pak Haji tahu, Bu Ima maupun kedua anak mereka tahu bahwa keajaiban yang mereka tunggu mungkin tak akan pernah datang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terus berusaha dan juga bertahan di tengah kemiskinan yang semakin menghimpit keluarga itu. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini dipenuhi dengan rasa khawatir dan juga kecemasan. Sementara inilah cerita masa lalu dari keluarga pejabat itu, yaitu keluarga Pak Haji dan juga Bu Ima. Di masa lalu, rumah besar yang sekarang mulai lapuk itu dulunya adalah simbol kejayaan keluarga Pak Haji. Halaman luasnya penuh dengan tanaman hias mahal, kolam renang berkilau di bawah sinar matahari. Dan setiap sudutnya ada perabotan mewah yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Orang-orang datang dan pergi, memuji dan juga menghormati, bahkan mengidolakan Pak Haji yang kala itu menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan. Pak Haji pun duduk di ruang makan mewah sambil menikmati secangkir kopi mahal. Di hadapannya Bu Ima mengenakan gaun elegan, tampak anggun dan juga penuh percaya diri. Sementara di samping mereka, dua anak perempuan mereka, Isna dan Ismi, masih kecil, yang bermain tanpa kekhawatiran sedikit pun. Pak, hari ini ada pertemuan dengan para pengusaha besar, Pak. Kamu sudah siapkan pidato untuk mereka, ucap Bu Ima sambil memeriksa kalender di ponselnya. Pak Haji pun mengangguk dengan sombong. Tentu saja, Bu. Mereka butuh kita.
Tanpa dukungan kita, bisnis mereka tak akan berkembang. Aku juga tahu cara menekan mereka agar tetap tunduk pada keinginan kita, Bu. Bu Ima pun tersenyum dengan puas. Kehidupan mereka saat itu tak pernah kekurangan. Apapun yang mereka inginkan bisa didapatkan dengan mudah. Mobil mewah, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, semua ada di dalam genggaman. Jangan lupa, Pak, nanti kita ada makan malam di Hotel Bintang 5 dengan Pak Rido dan juga keluarganya. Kita harus datang tepat waktu, Pak. Aku tak mau kelihatan sembarangan di depan mereka. Lanjut Bu Ima. Pak Haji pun terkekeh mendengar itu. Sudah, tenang saja. Aku tahu betul bagaimana membuat mereka semua terkesan. Apalagi kalau mereka lihat mobil baruku yang seharga miliaran ini, mereka pasti iri. Pak Haji ini dulu memang dikenal di lingkungannya sebagai orang yang tak segan memamerkan kekayaannya. Setiap kali ada acara resmi, dia selalu datang dengan mobil terbaru, mengenakan pakaian dari merek-merek terkenal dan berbicara seakan-akan dunia ada dalam genggamannya. Namun di balik semua itu ada kesombongan yang tumbuh di hatinya. Dia sering merendahkan orang lain, terutama mereka yang tidak berada di posisinya. Tidak jarang staf kantornya menjadi korban arogansi dari Pak Haji. Tepatnya pada suatu pagi di kantor itu, Pak Haji berjalan melewati lorong sambil membawa tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli. Semua staf yang melihatnya pun langsung berdiri dan memberi salam kepadanya. Sementara di ruangan itu, para pegawai tak pernah tahu apakah hari itu Pak Haji akan datang dengan suasana hati baik atau sebaliknya. Selamat pagi, Pak Haji, sapa seorang pegawai muda dengan wajah yang gugup. Pak Haji pun hanya melirik sekilas, tidak menjawab, lalu melanjutkan langkahnya. Begitu dia sampai di ruangannya, sekretarisnya pun segera menyodorkan daftar tamu yang ingin bertemu dengannya hari itu. Pak, ada Bu Retno dari bagian administrasi ingin bertemu, kata sekretarisnya dengan hati-hati. Retno? Siapa dia? Oh, yang anaknya sakit itu. Suruh dia tunggu ya. Aku tidak punya waktu untuk urusan remeh seperti itu, jawab Pak Haji tanpa sedikit pun rasa simpati. Sekretarisnya pun hanya terdiam. Dia tahu bahwa membantah perintah Pak Haji hanya akan membuatnya dalam masalah. Sementara itu di luar ruangan, Bu Retno pun duduk dengan wajah yang lesu, berharap bisa meminta izin pulang lebih awal untuk merawat anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sikap semena-mena Pak Haji bukan hanya dirasakan oleh bawahannya, tetapi juga oleh orang-orang di luar lingkaran pekerjaannya. Setiap kali dia menghadiri acara sosial atau pertemuan bisnis, orang-orang tahu bahwa dia selalu bicara dari atas, tanpa peduli siapa yang ada di hadapannya. Singkatnya, pada suatu siang setelah rapat penting dengan beberapa pengusaha, Pak Haji dan Bu Ima pun diundang ke sebuah pesta ulang tahun anak seorang rekan bisnis mereka di hotel yang sangat mewah. Semua tamu berpakaian glamor. Pak Haji pun dan istrinya datang dengan penuh percaya diri. Di tengah kerumunan itu, seorang pria parubaya mendekati mereka. Sebut saja namanya Pak Hendy. Pak Hendy ini seorang pengusaha yang dulu sering meminta bantuan kepada Pak Haji. Berdiri dengan senyum ramah, namun di mata Pak Haji, Pak Hendy hanyalah orang yang pernah berhutang budi padanya. Pak Haji, senang sekali melihat Anda. Terima kasih atas bantuan Anda beberapa waktu lalu, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, kata Pak Hendy sambil menjabat tangan Pak Haji dengan erat. Namun alih-alih merespon dengan sopan, Pak Haji pun tersenyum kecil dengan nada merendahkan. Tidak perlu khawatir, dan juga tidak perlu berterima kasih. Itu hal kecil. Lagi pula, tanpa bantuan kita pun, usaha Anda mungkin sudah gulung tikar sejak lama, bukan? Pak Hendy pun hanya tersenyum kaku. Dia merasa terhina, namun juga tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ima yang melihat situasi itu justru menambah ejekannya. Iya Pak Hendy, beruntung sekali. Di zaman sekarang, sangat sulit menemukan orang yang bisa membantu seperti Pak Haji. Setelah itu Pak Haji dan Bu Ima pun meninggalkan Pak Hendy yang masih berdiri dengan terpaku. Kemudian dia bergabung dengan tamu-tamu penting yang lainnya, seakan tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja mereka katakan. Bagi mereka, semua orang yang tidak selevel adalah orang yang pantas diperlakukan semena-mena. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, di sebuah rapat penting di kantornya, Pak Haji sedang berbicara dengan penuh wibawa di hadapan para bawahannya. Semua mata tertuju padanya, kagum dan juga takut dalam waktu yang bersamaan.
Dia membahas proyek besar yang akan membawa keuntungan besar bagi banyak pihak. Tetapi dalam setiap kata-katanya ada kesan bahwa semua keberhasilan ini hanya karena dia. Tanpa aku, proyek ini tidak akan ada. Aku yang mengambil resiko. Aku juga yang membuat semua ini berjalan dengan lancar. Kalian hanya tinggal mengikuti perintah dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, katanya dengan nada yang angkuh. Seorang bawahan pun mencoba memberi saran tentang cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan proyek itu. Namun Pak Haji dengan cepat membungkamnya. Hei, kamu pikir kamu lebih tahu daripada aku? Kalau kamu merasa lebih pintar, kenapa kamu masih bekerja di sini? Aku yang tahu cara terbaik menjalankan semuanya. Kamu diam saja. Saran itu pun malah diabaikan, dan Pak Haji terus berbicara seolah-olah hanya pendapatnya saja yang benar. Dan setelah rapat selesai, para bawahannya pun keluar dengan wajah yang tegang takut salah bicara dan berakhir dengan dipecat. Sementara kehidupan di rumah Pak Haji tak jauh berbeda. Setiap kali ada tamu atau saudara yang datang untuk berkunjung, mereka selalu merasa tertekan oleh sikap pamer kekayaan keluarga itu. Ketika mereka duduk di ruang tamu, Pak Haji juga tak ragu-ragu menunjukkan barang-barang mewah yang dia beli dari luar negeri. Ini kursi, ini langsung dipesan dari Italia. Banyak kulit asli nih. Harganya juga tidak main-main. Kamu harus punya uang banyak untuk bisa beli barang seperti ini, katanya pada suatu kali saat orang kerabat jauh datang untuk berkunjung. Kerabat ini hanya tersenyum dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Bukan hanya Pak Haji saja, Bu Imah pun istrinya juga sering berbicara dengan nada tinggi seolah-olah ingin menegaskan betapa tingginya status sosial mereka dibandingkan dengan orang lain. Namun seperti kata pepatah mengatakan, roda kehidupan terus berputar. Kekuasaan Pak Haji yang dulu begitu besar, kini pun mulai runtuh perlahan. Proyek-proyek yang diandalkan tiba-tiba gagal. Teman-teman dulu yang selalu memuji mulai menjauh, dan krisis ekonomi yang datang menghantam dengan keras. Keangkuhan yang dulu menjadi tameng bagi Pak Haji kini menjadi beban yang tak bisa dia lepaskan. Mereka yang dulu sering direndahkan olehnya kini tak sudi lagi memberikan bantuan kepada Pak Haji. Semua orang yang pernah merasa dirugikan atau dipermalukan oleh Pak Haji akhirnya melihat momen kejatuhannya sebagai keadilan yang terlambat datang. Dan di tengah semua itu, keluarga Pak Haji pun perlahan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Kemiskinan yang dulu tak pernah mereka bayangkan akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi seperti itulah cerita masa lalu dari keluarga Pak Haji, pejabat sekarang yang sudah miskin karena kelakuannya yang sombong dan juga suka pamer. Sementara cerita yang sekarang, saat itu suara derit pintu tua terdengar saat Pak Haji melangkah keluar dari rumah yang kini terlihat lusuh. Dulu pintu itu terbuat dari kayu mahal yang mengkilap, tapi sekarang catnya mulai terkelupas dan engselnya berderit setiap kali dibuka. Rumah besar yang dulu menjadi lambang kejayaannya kini tampak seperti hantu dari masa lalu yang berdiri rapuh seakan siap runtuh kapan saja. Pak Haji pun menghela nafas panjang, menatap rumah yang sebentar lagi harus dijual. Dalam hati dia tak pernah menyangka hidupnya akan terpuruk sampai seperti ini. Rekan-rekan yang dulu memujanya kini menghilang seperti asap. Semua teman yang dulu datang untuk menjilat dan memanfaatkan kekuasaannya sekarang pun telah berpaling begitu saja saat melihatnya membutuhkan bantuan. Di dapur Bu Ima pun sedang memasak dengan panci tua yang berdering-dering setiap kali sendok mengenai sisinya. Wajahnya sudah tak secerah dulu. Di matanya ada kepahitan tapi juga keteguhan hati yang mulai tumbuh seiring dengan keadaan yang semakin memburuk. Kamu jadi pergi ke pasar hari ini, Pak? Tanya Bu Ima tanpa menoleh. Dia pun sibuk dengan masakannya yang sederhana, yaitu sayur lodeh dengan tempe goreng, jauh dari makanan mewah yang dulu mereka nikmati. Pak Haji hanya mendesam mengusap wajahnya yang mulai penuh kerut. Iya Bu, kita harus jual rumah ini secepatnya. Aku sudah bicara dengan agen properti. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup uang untuk bertahan. Bu Ima pun menghentikan gerakannya sejenak lalu menatap suaminya. Apa tidak ada cara lain, Pak? Itu satu-satunya yang kita miliki sekarang, Pak. Kalau rumah ini dijual, kita mau tinggal di mana? Pak Haji pun duduk di kursi tua yang berderit saat diduduki. Aku sudah berpikir dengan keras, Bu. Tapi tidak ada pilihan lain. Usaha kecil-kecilan kita ini tidak akan cukup untuk menutupi biaya sehari-hari.
apalagi membayar hutang yang masih menumpuk. Kalau kita tidak menjual rumah ini, kita benar-benar akan tenggelam. Mereka pun terdiam sejenak, tenggelam dalam pikiran masing-masing kenyataan bahwa mereka, keluarga yang dulu dipuja dan disegani, sekarang terpaksa menjual rumah untuk bertahan hidup meskipun begitu sulit untuk diterima. Singkat cerita, pada sore itu, Pak Haji pun berjalan ke pasar dengan langkah yang berat. Di tangannya ada beberapa kantong plastik berisi dagangan kecil-kecilan yang akan dia jajakan di pinggir jalan. Semenjak tidak ada lagi pekerjaan tetap dan harta benda mereka satu persatu terjual, Pak Haji terpaksa membuka usaha dagang kecil untuk menghidupi keluarganya. Dia menata barang dagangannya di sebuah meja kayu sederhana yang dipinjam dari tetangga. Di pasar yang ramai, orang-orang berlalu lalang dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang peduli dengan keberadaan Pak Haji di sudut pasar itu. Dulu namanya dikenal di seluruh penjuru kota, tapi kini dia hanyalah seorang pedagang biasa yang berusaha mencari rezeki seperti orang lain. "Pak Haji, dagangnya apa hari ini?" tanya seorang penjual sayur yang berjualan di sebelahnya. Dia adalah Bu Mira, seorang ibu parubaya yang sudah lama mencari nafkah di pasar itu. "Seperti biasa Bu Mira, kue-kue kecil buatan Imah. Semoga hari ini laku." Bu Mira pun tertawa kecil. "Iya, semoga saja ya Pak. Tapi sabar saja Pak, rezeki itu sudah diatur. Yang penting kita berusaha." Baji pun mengangguk pelan, walau dalam hatinya ada rasa getir sabar, sebuah kata yang dulunya tak pernah dia pedulikan. Karena di masa kejayaannya dulu, dia selalu percaya bahwa kekuasaan dan uang adalah segala-galanya. Kini setelah segalanya telah hilang, dia pun harus belajar arti sebenarnya dari sabar dan juga menerima. Beberapa pembeli pun datang silih berganti, membeli kue-kue kecil yang dijajakan Pak Haji. Dagangannya memang tidak selalu laris, tapi setidaknya ada yang membeli setiap kali ada yang datang. Dia pun akan tersenyum dan melayani dengan ramah, sesuatu yang dulu tak pernah dia bayangkan dan akan dilakukan. Dan pada sore itu pun sore mulai beranjak malam, dan dagangan Pak Haji tak semuanya terjual. Dia pun mengemas kembali sisa kue yang ada, lalu bersiap-siap pulang. Saat melangkah pergi, dia pun melihat seorang pria muda yang dulu sering bekerja di kantornya. Pria itu menatapnya sejenak lalu berpaling, berpura-pura tak mengenali Pak Haji. Pak Haji pun tersenyum pahit. Dulu pria itu adalah salah satu bawahannya yang sering dia perlakukan semena-mena. Sekarang pria itu pun bahkan tak sudi untuk menyapanya. Rasa malu dan penyesalan bercampur aduk dalam hati Pak Haji. Tapi dia tahu ini adalah akibat dari kesombongan masa lalunya. Sampainya di rumah, Bu Ima pun sedang menunggu dengan secangkir teh hangat. Sementara kedua anak mereka, Isna dan Ismi, pun duduk di ruang tamu. Mereka duduk di lantai mengerjakan tugas sekolah dengan penerangan lampu seadanya. "Bagaimana hasil dagangan hari ini Pak?" tanya Bu Ima dengan pelan saat Pak Haji masuk ke dalam rumah. Pak Haji pun meletakkan kantong plastik di meja itu. "Lumayan Bu, tapi masih banyak yang sisa." Bu Ima pun hanya mengangguk. Dia tahu keadaan pun semakin sulit, tapi tidak ada gunanya. Mereka harus bertahan dengan apa yang sudah ada. "Anak-anak, sudah makan?" tanya Pak Haji sambil melihat ke arah kedua putrinya. Isna yang kini berusia remaja pun tersenyum tipis. "Sudah Pak, tadi Ibu masak sayur lodeh." Pak Haji pun menghela nafas. Dia merasa bersalah karena tak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, terutama untuk kedua putrinya. Ismi yang lebih kecil pun mendekat dan memeluk ayahnya. "Pak, besok aku ikut jualan ya, biar aku bisa bantu Bapak," kata Ismi dengan mata yang polos. Pak Haji pun tersenyum, meski hatinya tersayat mendengar itu. "Tidak perlu Nak, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari uang untuk kita." Namun jauh di dalam hatinya Pak Haji tahu bahwa perjuangan ini belum akan selesai. Menjual rumah adalah langkah terakhir yang bisa mereka ambil. Namun setelah itu, mereka tak tahu harus kemana. Mereka mungkin harus pindah ke rumah kontrakan kecil atau bahkan ke kampung, tempat mereka bisa hidup dengan biaya lebih rendah. Tapi satu hal yang pasti, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Singkat cerita, malam pun semakin larut, dan setelah makan malam sederhana telah selesai, Pak Haji pun duduk di teras rumah. Bu Ima pun mendekat duduk di samping suaminya.
Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati keheningan yang menyelimuti. Sesekali terdengar suara kendaraan dari jalan, tapi tak ada yang benar-benar mengusik mereka. "Kamu ingat gak, Bu? Dulu kita sering mengadakan pesta di sini," kata Pak Haji tiba-tiba memecah keheningan. "Iya, Pak. Dulu semua orang datang ke rumah ini. Sekarang jangankan pesta, tamu saja tidak ada, Pak." "Aku menyesal, Bu. Mungkin kalau dulu aku tidak terlalu sombong, kita tidak akan jatuh seperti ini. Aku harusnya lebih bijak dalam menggunakan kekuasaan dan harta." Dan di saat momen seperti itu, kenangan-kenangan pahit masa lalu pun berputar kembali dalam pikirannya. Saat itu ketika dia masih memegang kendali atas proyek besar, hidupnya memang begitu berbeda. Dia bukan hanya saja pejabat biasa, melainkan pemimpin yang disegani. Jadi seperti inilah awal kehancuran dari Pak Haji yang gagal menjalankan proyek itu. Waktu itu di sebuah ruangan rapat besar yang penuh dengan pengusaha dan pejabat, Pak Haji duduk di kursi tengah, memimpin pertemuan proyek besar bernilai miliaran rupiah ada di tangannya. Namun di balik percaya dirinya, ada kebingungan besar yang menghantui pikirannya. Proyek itu jauh dari kata siap. "Pak Haji, bagaimana perkembangan proyek jembatan itu?" tanya salah satu rekan kerjanya. Pak Haji pun tersenyum tipis menutupi kecemasannya. "Tenang, semuanya berjalan sesuai rencana. Hanya saja ada sedikit kendala teknis, tapi tim saya sedang mengatasinya." Namun yang sebenarnya terjadi, tim yang dia maksud justru kacau balau. Banyak dari mereka mengeluh tentang manajemen dari Pak Haji yang sangat semrawut. Dia sering tidak hadir dalam rapat-rapat penting dan terlalu sibuk memikirkan keuntungan pribadi daripada keberhasilan dari proyek. Sementara saat itu di sudut ruangan, pimpinan utama proyek, yaitu Pak Herman, dia duduk dengan wajah yang tegang. Dia tahu proyek itu berada di ambang kegagalan. "Pak Haji," kata Pak Herman dengan nada tajam, "ini sudah terlalu lama lo tertunda. Kalau tidak ada kemajuan dalam waktu dekat, saya akan menyerahkan proyek ini ke orang lain yang lebih kompeten daripada Anda." "Tenang Pak Herman, saya sudah atur semuanya. Tim saya akan mempercepat pekerjaannya. Dan saya yakin dalam beberapa minggu ini hasilnya pasti akan terlihat kok, Pak." Tapi janji tinggallah janji. Minggu demi minggu berlalu, proyek itu pun tetap terbengkalai. Para pekerja semakin tidak percaya pada Haji, dan bawahan-bawahannya pun semakin memberontak karena mereka merasa tidak dipimpin dengan baik. Hingga suatu hari, datanglah berita yang mengguncang hidupnya. "Pak Haji, proyek jembatan itu sudah diberikan ke perusahaan lain." Pak Herman marah besar, katanya. "Bapak juga tidak becus mengurus proyek ini. Bahkan dia bilang, Pak, Bapak akan dicopot dari jabatannya." Wajah Pak Haji pun saat itu pucat. Dia tak percaya apa yang baru saja dia dengar. "Dicopot? Tapi ini kan proyek saya." "Sudah terlambat, Pak. Semua orang tahu proyek itu gagal di tanganmu. Bahkan timmu sendiri juga tidak percaya padamu lagi. Mereka semua mengeluh soal manajemen yang buruk." Pak Haji pun merasakan kehancuran merayap dalam hatinya. Semua yang dia banggakan telah hancur begitu saja. Pak Haji pun terbangun dari lamunannya ketika Bu Ima di sampingnya pun membangunkan lamunan dari Pak Haji. "Pak, kok ngelamun sih, Pak?" "Iya, Bu. Bapak hanya sedih, Bu, membayangkan sikap Bapak yang dulu. Dan semuanya jadi seperti ini." Di teras rumah saat ini, Pak Haji pun menundukkan kepalanya. Dia menahan rasa penyesalan yang sangat mendalam. "Seandainya waktu bisa diputar kembali ya, Bu, pasti Bapak tidak akan pernah membiarkan kesombongan menguasai diriku, Bu." Pak Haji pun menghela nafas panjang. Sekarang dia menatap kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal keluarganya. Setelah rumah megahnya terjual, uang yang didapat hanya cukup untuk melunasi sebagian utangnya, membiayai kebutuhan sehari-hari dan menyewa tempat tinggalnya. Dia kini berdagang kecil-kecilan di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sementara di dalam rumah, Bu Ima sibuk menyiapkan sarapan. Isna dan Ismi pun yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Kehidupan mereka benar-benar berubah drastis. Dari keluarga terpandang dan segala kemewahan, kini mereka pun harus berhemat untuk bertahan hidup. Pak Haji pun masuk ke dalam.
Matanya beralih pada piring-piring sederhana di meja makan itu. Sepiring nasi, tahu goreng, dan juga sayur lodeh seperti biasanya. Semua tampak begitu sederhana. Setelah beberapa menit, dalam keheningan itu, Ismi anak bungsunya pun memberanikan diri untuk bicara. "Pak, kenapa sekarang kita tinggal di sini? Rumah kita kan yang dulu besar sekali, Pak." Bu Ima pun terdiam-diam menatap Pak Haji menunggu jawabannya. Pak Haji pun meletakkan sendoknya, mengusap rambut Ismi dengan lembut. "Ini cuma sementara, nak. Bapak lagi berusaha biar kita bisa kembali seperti dulu. Kalian sabar ya." Ismi pun mengangguk kecil. Meski dari sorot matanya ia masih belum mengerti sepenuhnya. Pak Haji pun menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan makanannya, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Singkat cerita, saat sudah di pasar, suara riuh para pedagang dan pembeli pun memenuhi udara. Pak Haji duduk di salah satu sudut pasar. Sekarang dia sudah menjual pakaian bekas dengan harapan ada yang membelinya. Dia pun menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum yang ramah. Namun pembeli yang datang tidak seberapa. Dagangnya pun tidak laku seperti yang diharapkan. Dan saat Pak Haji mencoba menarik perhatian dengan cara berteriak-teriak memanggil orang-orang yang lewat, tiba-tiba terdengar langkah kaki berat yang mendekat. Dua pria berjas hitam dengan wajah dingin mendekati lapak Pak Haji. Mereka tampak mencolok di antara keramaian pasar. Pak Haji pun merasakan firasat buruk dari itu. Dari mana datangnya orang-orang ini ya? Batinnya pun bertanya. Salah satu dari pria itu pun mendekat sambil menatapnya dengan tajam. "Pak Haji ya?" tanya pria berjas itu dengan nadanya yang dingin. Pak Haji pun mengangguk dengan ragu. "Iya, saya Pak Haji. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu pun tersenyum kecil tapi senyumnya terasa mengancam. "Saya dan teman saya di sini cuma ingin mengingatkan, Pak, soal utang Bapak yang belum dilunasi. Ini sudah lewat batas loh, Pak. Bos kami tidak suka menunggu terlalu lama." Pak Haji pun merasakan darahnya berdesir. Dia tahu ini akan terjadi, tapi tidak menyangka secepat ini. Saya tahu soal itu, Pak. Tapi saya baru jual rumah, dan sebagian uangnya saya pakai untuk hidup. Saya janji, Pak, saya akan bayar sedikit demi sedikit. Mohon beri waktu lagi untuk saya." Pria kedua yang sejak tadi diam pun ikut berbicara. Suaranya lebih tajam. "Waktu? Bos kami sudah beri Bapak banyak waktu ya. Tapi nyatanya utangnya masih belum lunas juga. Ini bukan masalah kecil ya Pak Haji." Pak Haji pun merasa keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia tahu situasinya semakin buruk, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. "Tapi saya mohon, Pak, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan melunasi semuanya." Pria pertama pun mengangkat alis, seolah mempertimbangkan ucapan dari Pak Haji. "Kalau Bapak tidak bisa lunasi utang ini segera, kami akan datang lagi. Dan mungkin kali berikutnya tidak akan sehalus ini, Pak. Ingat itu." Pak Haji pun menelan ludah. Dia paham maksud dari ancaman halus itu. "Baik, saya mengerti. Saya akan cari cara secepat mungkin, Pak." Kedua pria itu pun pergi meninggalkan Pak Haji yang masih terdiam di tempat. Rasanya dadanya begitu sesak. Beberapa pedagang di sekitar lapaknya pun melirik ke arahnya dengan penasaran. Tapi tak satu pun dari mereka berani untuk bertanya. Singkat cerita, di malam harinya, saat Pak Haji sudah pulang ke kontrakan, istrinya pun langsung menyadari ada yang tidak beres dengan suaminya. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, dan dia tampak jauh lebih cemas. "Ada apa, Pak? Dagangan hari ini gak laku ya?" tanya Bu Ima dengan hati-hati. Pak Haji pun duduk di kursi kayu dengan pelan. Dia menghela nafas panjang. "Enggak cuma soal itu, Bu. Tadi di pasar, penagih utang datang. Mereka bilang kalau kita nggak cepat lunasi, mereka akan kembali. Dan kali ini ancamannya lebih serius, Bu." Wajah Bu Ima pun langsung memucat. "Ya Allah, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Uang hasil jual rumah pun sudah hampir habis untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan, Pak." Pak Haji pun sudah bingung. Dia menatap lantai dengan tatapan yang kosong. "Bapak bingung, Bu. Rasanya Bapak sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Bapak sudah gak tahu lagi harus gimana.
Sementara Isna yang mendengar percakapan itu dari kamarnya, dia pun keluar mendekati kedua orang tuanya. "Pak, Bu, mungkin aku bisa bantu. Aku bisa cari kerja sampingan, Bu, biar kita punya penghasilan tambahan." Pak Haji pun menggeleng dengan tegas. "Tidak, Nak, biar Bapak saja yang urus semua ini. Kamu tidak usah ikut campur." Malam itu pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang bertiup kencang menghantam daun-daun kering di halaman kontrakan kecil Pak Haji. Di dalam rumah suasana tegang menyelimuti seluruh keluarga. Semua merasa tekanan hidup semakin berat, tapi tak satu pun dari mereka berbicara. Pak Haji pun duduk di sudut ruang tamu, memandangi lantai dengan tatapan yang kosong. Pikirannya terus-menerus dipenuhi utang yang semakin menumpuk, dagangannya yang sepi, dan juga ancaman para penagih utang yang terus membayanginya. Singkat cerita, setelah makanannya sudah selesai disiapkan, Bu Ima pun istrinya memanggil Pak Haji untuk makan. "Pak, makan dulu. Sejak tadi pagi, Bapak belum makan apa-apa loh," ujar Bu Ima sambil menyodorkan sepiring nasi dengan lauk sederhana. Pak Haji pun tidak merespon. Ia hanya menatap jauh ke depan, seolah tak ada apa-apa di dunia ini yang bisa membangkitkan semangatnya lagi. "Pak, tolong makan dulu. Kamu gak bisa terus-terusan kayak gini," desak Bu Ima lagi. Suaranya pun terdengar lebih cemas. Isna dan Ismi pun berdiri di pojok ruangan, melihat ayah mereka dengan penuh rasa iba. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba, tapi keadaan semakin memburuk. Beban hidup terasa semakin menghimpit keluarga itu. "Pak, Bapak," suara Bu Ima pun mulai bergetar. Air mata pun menetes perlahan dari sudut matanya. "Ibu gak kuat lihat kamu terus-terusan kayak gini, Pak. Kita bisa cari jalan keluar, Pak. Mungkin aku bisa cari kerja, atau kita bisa jual barang-barang yang tersisa, Pak." Pak Haji pun tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan gerakan yang kasar. Dia pun menghentak meja kecil di hadapannya, hingga piring Bu Ima pun jatuh dan juga pecah. "Jual apa lagi, Bu? Apa yang mau dijual? Rumah udah gak ada. Barang-barang kita tinggal sisa ungguk pakaian bekas saja, Bu. Ini semua sudah habis. Sudah habis!" teriak Pak Haji. Suaranya pun bergetar antara marah dan juga putus asa. Isna dan Ismi pun mundur karena ketakutan. Mereka belum pernah melihat ayah mereka seperti ini. Dulu Pak Haji adalah sosok yang kuat dan juga penuh wibawa, tapi kini ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Bu Ima pun menangis dalam diam. Ia tahu suaminya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk membantu. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Pak Haji duduk di teras kontrakan ditemani sebatang rokok yang sudah hampir habis. Angin malam terasa semakin menusuk, tapi itu tidak lebih dingin daripada beban yang menekan jiwanya. Setiap isapan rokok hanya menambah kecemasan dalam hatinya. Ia tahu hari esok mungkin tidak akan lebih baik. Penagih hutang akan datang lagi. Dagangannya mungkin tetap sepi dan keluarganya akan semakin menderita. "Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa? Aku cuma ingin hidup enak, ngasih yang terbaik buat keluargaku. Tapi sekarang semuanya udah gak ada. Pak Haji pun semakin frustasi. Ia lalu memejamkan matanya mengingat masa-masa kejayaannya yang dulu. Ketika ia adalah seorang pejabat terpandang, dihormati dan juga ditakuti banyak orang. Pak Haji pun berdiri dan juga menarik nafas dengan panjang. Tatapannya tajam dan untuk saat ini, ia tampak seperti pria yang dulu kuat dan berwibawa. Namun di balik itu, ada kegelapan yang semakin menyelimuti hatinya. Ia pun berjalan pelan menuju gudang kecil di samping kontrakan. Tumpukan barang-barang bekas dan juga peralatan dagang tersusun acak di sana. Pak Haji pun merokok sebuah tali tambang dari salah satu sudut gudang, memegangnya dengan tangan yang gemetar. Dan singkat cerita, pagi itu suasana di kontrakan pun masih sunyi ketika Isna keluar dari kamar untuk mencari ayahnya. "Bu, Bapak belum masuk ya? Biasanya jam segini kan dia udah siap-siap ke pasar, Bu." Bu Ima yang sedang mencuci piring, dia pun hanya menggeleng dengan lemah. "Coba cek ke teras. Mungkin bapakmu lagi di sana, Nak." Isna pun berjalan menuju pintu depan. Tapi begitu dia membuka pintu, hatinya pun langsung mencelos. Di depan matanya ayahnya tergantung di ambang pintu gudang dengan tali tambang melilit lehernya.
Tubuh Pak Haji pun menggantung tak bergerak. Wajahnya pun membiru dan matanya terbuka kosong menatap langit-langit. "Bapak!" jerit Isna sekeras-kerasnya. Dia pun jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya bergetar hebat sementara air matanya pun mengalir dengan deras. Bu Ima yang mendengar jeritan itu pun bergegas keluar. Begitu melihat apa yang terjadi, ia pun langsung menjerit dengan histeris. "Ya Allah, Pak! Bapak!" Suaranya pun memenuhi seluruh lingkungan sekitar. Dan saat itu, Ismi pun keluar dari kamarnya dan melihat apa yang terjadi. Wajahnya memucat dan ia hanya bisa berdiri kaku di tempat, tidak mampu memproses apa yang baru saja ia lihat. Beberapa tetangga pun datang bergegas mendengar keributan itu. Mereka menatap ngeri tubuh Pak Haji yang sudah tergantung. Bahkan beberapa dari mereka pun segera membantu menurunkan tubuh Pak Haji. Sementara yang lain mencoba menenangkan Bu Ima dan juga anak-anaknya. Bu Ima pun tersungkur jatuh di tanah. Dia menangis tanpa henti. "Pak, kenapa Bapak meninggalkan aku, Pak? Kenapa Bapak ninggalin anak-anak kita dalam keadaan begini, Pak?" Isna pun terus memeluk tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Air matanya pun tak terbendung. "Bapak, kenapa harus begini, Pak?" Suaranya pun bergetar penuh dengan rasa kehilangan yang mendalam. Sementara salah satu tetangga seorang pria tua bernama Pak Selamat. Dia pun menepuk bahu Isna dengan lembut. "Sabar ya nak, semua sudah takdir. Bapakmu mungkin udah gak kuat lagi dengan semua tekanan hidup. Kita semua cuma bisa berdoa, semoga arwahnya diterima di sisinya." Isna pun menggeleng kuat-kuat menolak kenyataan itu. "Tapi ini semua gak adil. Bapak gak seharusnya mati kayak gini. Kami butuh dia." Pak Selamat pun hanya bisa menunduk dan tak mampu menjawab. Sementara di sekitarnya para tetangganya berdiri dalam diam, tak tahu harus berkata apa. Mereka semua tahu bagaimana dulu Pak Haji hidup dalam kemewahan, tapi kini berakhir dalam kemiskinan dan juga keputusasaan. Singkat cerita, seminggu kemudian, kehidupan di kontrakan itu pun berubah total. Bu Ima dan anak-anaknya pun harus berjuang sendiri. Utang yang ditinggalkan Pak Haji pun masih terus menghantui mereka. Penagih hutang tetap datang bahkan setelah Pak Haji telah meninggal. Tak ada ampun bagi mereka yang terjerat dalam hutang. Bu Ima pun semakin tenggelam dalam kesedihan. Kematian suaminya menghancurkan semangatnya untuk hidup. Isna yang kini menjadi tulang punggung keluarganya. Dia pun harus bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah orang kaya. Sementara Ismi yang masih sekolah, dia pun hanya bisa menatap masa depannya dengan ketakutan. Hari-hari setelah kematian dari Pak Haji, hari itu tak pernah lagi sama. Kehidupan keluarga Bu Ima yang sudah terpuruk semakin memburuk. Seperti karamnya kapal di tengah badai. Kesulitan datang silih berganti dan keluarga itu seolah kehilangan arah. Rumah kontrakan mereka yang sempit kini terasa begitu suram. Sepi tanpa kehadiran Pak Haji yang dulu meskipun penuh beban, setidaknya menjadi tempat mereka untuk bergantung. Bu Ima yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga, kini pun dia terpaksa bekerja di sebuah warung makan kecil. Setiap hari ia membersihkan meja, mencuci piring, dan juga melayani pembeli tanpa henti. Upah yang ia dapat pun tak seberapa, hanya cukup untuk menambah kebutuhan harian yang makin hari makin terasa menghimpit. Pada pagi itu, Bu Ima baru saja pulang dari warung tempat ia bekerja. Tubuhnya terasa lelah, wajahnya pun juga pucat, dan keringat dingin pun membasahi pelipisnya. Di dapur ia melihat Isna yang sedang mencuci pakaian. Gadis itu kini bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Meski pekerjaan itu berat, Isna tidak pernah mengeluh. "Sudah pulang, nak?" tanya Bu Ima kepada Isna. Sambil duduk di kursi usang di dapur, tangannya pun memijat pelipisnya yang berdenyut karena kelelahan. "Iya, Bu. Baru selesai nyuci baju tadi," jawab Isna sambil tersenyum tipis. Dia pun menyembunyikan rasa lelah yang sebetulnya sama beratnya. "Tadi mereka kasih aku baju bekas, Bu. Lumayan buat dipakai oleh Ismi." Bu Ima pun mengangguk. Matanya berair mendengar perkataan dari anaknya. "Kamu capek ya, nak? Maafkan ibu ya. Seharusnya ibu yang bekerja lebih keras. Tapi sekarang ibu malah makin lemah. Seharusnya ini bukan tanggung jawabmu, nak."
Isna pun hanya tersenyum dengan lembut dengan ibunya. "Ibu, ini bukan salah ibu. Kita harus sama-sama bertahan. Lagi pula kan aku senang bisa bantu ibu. Yang penting kita masih bisa makan, Bu." Dan saat sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka dengan kasar. Ismi, adik bungsu Isna, masuk dengan wajah yang murung. Seragam sekolahnya pun telah kusut dan langkah kakinya terlihat berat. Ismi pun melemparkan tasnya ke lantai dan langsung berjalan ke kamarnya tanpa sekata apapun. Isna pun memandang ibu mereka dengan bingung. "Ismi kenapa lagi sih, Bu? Sepertinya dia makin jarang sekolah belakangan ini." Bu Ima pun menarik nafas dengan panjang. Lalu dia pun mengangguk. "Iya nak, Ismi makin sering bolos. Ibu juga sudah coba bicara sama dia, tapi Ismi seperti kehilangan semangat. Dulu dia begitu rajin, tapi sekarang entahlah. Mungkin tekanan ini terlalu berat buatnya, nak." Isna merasa hatinya teriris mendengar penjelasan dari ibunya. Ismi memang masih sangat muda, dan ia juga harus menanggung begitu banyak beban yang seharusnya tidak perlu dipikul oleh seorang anak seusianya. Dengan rasa kasihan yang dalam, Isna pun menghampiri kamar adiknya dan lalu mengetuk pintu dengan perlahan. "Ismi, kakak boleh masuk?" Tak ada jawaban di dalamnya. Isna pun akhirnya memutar gagang pintu dan masuk. Di dalam ia menemukan Ismi duduk di sudut tempat tidurnya. Wajahnya tertunduk dan matanya merah seolah baru saja menangis. "Ismi, kenapa kamu? Kok gak bilang apa-apa ke kakak?" tanya Isma dengan lembut. Dia pun duduk di samping adiknya. Ismi pun tetap diam, tapi air matanya kembali menetes dari pipinya. "Aku capek, Kak. Aku benci hidup kayak gini. Aku benci lihat ibu kerja terus, Kak. Aku benci sekolah. Teman-teman di sana, mereka semua ngomongin aku, Kak. Mereka bilang aku anak miskin, gak punya masa depan." Isna merasa hatinya remuk mendengar pengakuan dari adiknya. Ia pun memeluk Ismi erat-erat, berusaha memberikan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup mereka. "Ismi, dengar ya," kata Isna sambil mengusap rambut adiknya. "Kita memang lagi susah sekarang, tapi kita gak akan terus begini. Suatu saat nanti, semua ini pasti akan berubah. Kamu harus kuat ya sayang. Kamu harus tetap sekolah, biar kamu bisa punya masa depan yang lebih baik dari kakak." Ismi pun menggeleng, suaranya juga bergetar. "Aku gak kuat, Kak. Aku gak mau sekolah lagi. Semua terasa berat. Lagian, ibu juga belum bayar sekolahku, Kak. Aku cuma mau semuanya kembali seperti dulu. Aku mau ayah balik, Kak." Tangisan Ismi pun pecah lagi. Isna pun hanya bisa memeluknya lebih erat, menahan air mata yang hampir tumpah dari matanya sendiri. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran duka yang seolah tak berujung. Namun Isna tahu, ia harus kuat demi adiknya, demi ibunya, dan juga demi mereka semua. Singkat cerita, di malamnya di ruang tengah, Bu Ima pun duduk sendirian sambil memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun yang lalu, ketika hidup mereka masih dipenuhi dengan tawa dan juga kebahagiaan. Saat itu saat Pak Haji masih menjadi pejabat yang sangat dihormati. Mereka tinggal di rumah besar, dan juga masa depan mereka terlihat sangat cerah. Namun kini semuanya hancur berkeping-keping. Bu Ima pun merasakan kepedihan yang luar biasa saat mengingat masa-masa itu. "Sekarang aku menyesal. Apa gunanya semua harta kalau pada akhirnya kita kehilangan segalanya?" gumam Bu Ima dengan pelan. Isna pun keluar dari kamarnya melihat ibunya yang termenung dengan pandangan yang kosong. Ia tahu ibunya juga menyimpan luka yang dalam, mungkin lebih dalam daripada yang bisa dilihat oleh orang lain. "Ibu, ayo istirahat. Besok ibu harus kerja lagi kan?" Isna pun mendekati Bu Ima mencoba menawarkan sedikit kenyamanan. Sang ibu pun hanya tersenyum tipis, meski wajah lelah terpancar jelas dari wajahnya. "Ibu cuma sedang berpikir, nak. Hidup ini begitu cepat berubah. Dulu ibu dan ayahmu selalu berpikir kita akan selalu baik-baik saja. Tapi sekarang, lihat kita." Isna pun menunduk mendengar itu.
Kita nggak bisa terus menyesali masa lalu, Bu. Sekarang, yang penting kita bertahan. Kita masih punya satu sama lain, Bu. Dan itu cukup. Bu Ima pun mengangguk dengan pelan, lalu mengusap tangan Isna dengan lembut. Kamu benar, Nak. Kamu benar. Terima kasih sudah jadi anak yang kuat untuk Ibu. Ibu gak tahu harus bagaimana lagi, Nak, kalau gak ada kamu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Isna pun bangun lebih awal dari biasanya. Ia harus bergegas karena majikannya sudah meminta agar ia datang lebih pagi untuk mengurus beberapa pekerjaan tambahan. Dengan cepat ia pun menggulung rambutnya, mengenakan pakaian sederhana dan bersiap untuk pergi ke rumah majikannya. Saat ia melangkah keluar pintu, Bu Ima juga sudah bersiap untuk berangkat ke warung tempatnya bekerja. Warung itu memang kecil, tapi cukup untuk memberinya sedikit penghasilan. Meski seringkali penghasilan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Bu, hati-hati di jalan ya, kata Isna sambil mencium tangan ibunya. Kamu juga, Nak. Jangan lupa istirahat kalau sudah selesai kerjanya. Jangan terlalu capek, jawab Bu Ima dengan sambil tersenyum dengan lemah. Mereka pun berpisah di depan kontrakan, menuju jalan hidup masing-masing yang sangat keras. Isna berjalan kaki menuju rumah majikannya, sementara Bu Ima naik ojek ke warung tempat ia bekerja. Meski hidup mereka terus menekan, kedua wanita itu tak punya pilihan lain selain terus bertahan demi keluarganya. Saat di tempat kerja, Isna pun membersihkan rumah dengan teliti seperti biasa. Seringkali ia pun merasa iri melihat kemewahan yang dimiliki oleh majikannya. Rumah besar, perabotan mahal dan juga kehidupan yang serba nyaman. Tapi setiap kali perasaan itu datang, ia pun selalu mengingatkan dirinya bahwa iri hati tidak akan mengubah nasibnya. Isna, sudah selesai bersih-bersihnya di ruang tamu? Tanya majikannya dengan nada yang tegas. Sudah, Bu. Apa ada lagi yang perlu saya kerjakan? Jawab Isna dengan sopan. Majikannya pun mengangguk lalu menyerahkan selembar uang tip kepadanya. Ini untuk kamu, Isna. Aku tahu hidup kamu gak mudah. Kamu terus semangat ya. Semua pasti ada jalannya. Isna pun terkejut mendengar perkataan itu. Meski tip itu tak seberapa, namun perhatian yang diberikan majikannya memberinya sedikit kelegaan. Dengan senyum tipis, Isna pun mengucapkan terima kasih dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara di warung tempat Ibu Ima bekerja, suasana hari itu juga tak jauh berbeda dengan biasanya. Pelanggan datang dan pergi dan Bu Ima pun sibuk melayani mereka semua. Namun rasa lelah yang ia rasakan makin hari makin bertambah. Tubuhnya semakin rapuh, tapi ia tahu bahwa ia tak bisa berhenti bekerja. Ismi dan Isna bergantung kepadanya. Dan saat malam tiba, keluarga kecil itu kembali berkumpul di kontrakan yang sempit dengan makanan yang sederhana. Singkat cerita, pada keesokan paginya, seperti biasa di warung tempat Bu Ima bekerja, seolah-olah berjalan seperti biasanya. Terik matahari pun mulai naik. Dan saat Bu Ima sedang sibuk melayani, tiba-tiba ada dua orang perempuan yang dikenalnya dari kampung lama tiba-tiba datang. Mereka adalah Bu Yati dan juga Bu Sri, tetangga lamanya yang pernah tinggal di kampung sebelum ia pindah ke kontrakan kecil di desa lain. Mereka pun masuk ke warung dengan langkah santai, lalu duduk di salah satu meja sambil melihat-lihat sekeliling dengan pandangan yang sinis. Mbak, pesen teh manis ya, sama nasi uduknya satu, kata Yati dengan nada sedikit angkuh. Bu Ima pun saat itu menunduk mencoba mengendalikan rasa canggungnya. Dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya, terutama mereka yang mengetahui seluruh kisah kehancuran dari keluarganya. Baik, Mbak, ditunggu sebentar ya, jawab Bu Ima sambil tersenyum kaku lalu kembali ke dapur. Dan dari dalam dapur, samar-samar Bu Ima bisa mendengar percakapan dari Yati dan juga Bu Sri yang mulai membicarakan masa lalunya. Suaranya memang tak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat hatinya berdegup dengan lebih kencang. Heh, kamu lihat itu kan? Itu si Ima loh. Kasian ya, dulu hidupnya enak banget, sekarang malah harus kerja di warung begini, kata Yati sambil menyeruput teh manis itu. Bu Sri pun tertawa dengan kecil. Iya, bener banget loh. Padahal dulu kan keluarganya kaya raya, rumahnya besar, mobil mewah. Tapi sih katanya semenjak Pak Haji dipecat, semuanya hancur deh. Aku juga dengar-dengar ya,
Katanya Pak Haji meninggal dengan caranya mengerikan. Ih. Bu Ima yang berada di balik pintu dapur menggenggam erat piring yang sedang ia cuci. Hatinya pun perih mendengar gunjingan itu. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka. Ia pun hanya bisa berharap percakapan itu cepat berakhir. Iya Sri, benar. Katanya Pak Haji itu stres karena banyak hutang, iya kan? Makanya hidup mereka sekarang kayak gini. Ya ampun, kena asap dia kayaknya. Dulu juga kan mereka sombong. Ih, kasihan sih. Tapi ya gimana? Salah sendiri gak bisa ngurus uang, ucap Yati dengan melanjutkan dengan nada yang mengejek. Sri pun mengangguk setuju mendengar ucapan dari Yati. Iya, dan itu juga pasti bikin keluarganya ikut sengsara kan? Lihat aja sekarang, Ima jadi kerja kayak gini. Anak-anaknya entah gimana ya nasibnya. Coba aja dulu Pak Haji gak sombong, mungkin hidup mereka gak bakal seperti ini ya kan? Tawa mereka berdua pun menggema di warung saat itu. Dan Bu Ima hanya bisa menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit di dadanya. Ia sadar betul bahwa masa lalu keluarganya kini menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Ia tahu bahwa sebagian orang melihat kehancuran keluarganya sebagai hiburan, sesuatu yang bisa digosipkan tanpa peduli pada perasaan mereka. Sambil membawa pesanan, Bu Ima keluar dari dapur dan meletakkan nasi uduk pesanan dari mereka berdua. Senyum tipis terpaksa ia paksakan meski hatinya terasa hancur setelah mendengar ucapan itu. Ini pesanannya ya Mbak, silahkan dinikmati, ucap Bu Ima dengan suaranya yang bergetar. Yati dan Sri pun hanya melirik Bu Ima sebentar sebelum kembali melanjutkan obrolan mereka. Kini suara mereka pun lebih pelan dari tadi. Namun Bu Ima tahu bahwa mereka masih membicarakannya. Ia pun ingin cepat-cepat pergi dari situ, tapi tugasnya sebagai pelayan tak memungkinkannya untuk lari dari tempat itu. Saat Yati dan Sri selesai makan, mereka pun membayar tanpa berkata banyak. Namun sebelum mereka pergi, Yati pun sempat menatap Bu Ima dengan tatapan yang merendahkan. Semoga kuat ya Bu Ima. Hidup itu memang berat, tapi ya mau gimana lagi toh, katanya dengan nada pura-pura peduli, namun sindiran itu jelas terasa. Bu Ima pun hanya bisa mengangguk dan juga tersenyum dengan lemah. Terima kasih Mbak, hati-hati di jalan. Singkat cerita, setelah mereka pergi, Bu Ima pun duduk di kursi belakang warung sendirian. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang penuh dengan rasa sakit dan juga luka lama yang kembali menganga. Perasaan hancur, malu dan kecewa membanjiri hatinya. Tak lama kemudian pemilik warung pun seorang wanita tua bernama Bu Siti. Dia pun mendekati Bu Ima. Ia telah melihat bagaimana Bu Ima disindir oleh Yati dan juga Sri, dan hatinya pun turut merasakan sedih. Ima, kamu jangan terlalu dipikirin omongan orang-orang itu tadi. Mereka semua mungkin iri karena dulu kamu lebih baik dari mereka, kata Bu Siti sambil menembuk pundak Bu Ima dengan pelan. Bu Ima pun menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Mereka benar Bu, hidup saya memang sudah hancur, keluarga saya juga. Karena semua terkena dampaknya gara-gara suami saya dulu Bu. Bu Siti pun menggeleng dengan pelan. Jangan ngomong begitu Ima. Hidup memang kadang susah, tapi kamu masih punya kesempatan untuk bangkit. Anak-anakmu butuh kamu. Mereka harus lihat ibunya tetap kuat apapun yang terjadi. Bu Ima pun menarik nafas panjang dan mencoba menenangkan hatinya. Kata-kata Bu Siti pun benar, meskipun sulit untuk diterima. Ia tahu ia harus tetap bertahan, jika bukan untuk dirinya sendiri, setidaknya untuk anak-anaknya. Sepulangnya dari warung, Bu Ima pun berjalan sendirian melewati jalan-jalan kecil yang kini menjadi rumahnya. Udara sore saat itu terasa lembab, dan langit pun mulai gelap. Setiap langkahnya terasa berat seolah beban hidup yang ia pikul semakin menekan. Dan sampainya di kontrakan, Isna pun sudah pulang lebih dulu. Gadis itu tengah duduk di depan pintu menunggunya dengan wajah yang lelah tapi juga tetap mencobanya untuk tersenyum. Bu, kok lama pulangnya? Tanya Isna mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Bu Ima pun tersenyum tipis, meski hatinya masih diliputi rasa sakit dari kunjingan tetangga-tetangganya yang dulu tadi.
Tadi ada sedikit urusan. Tadi ada beberapa orang lama yang ibu kenal dari kampung dulu, nak. Dia bahas masa lalu keluarga kita. Isna pun menatap ibunya dengan mata penuh pengertian. Ibu, jangan dengar omongan orang-orang. Mereka nggak tahu apa yang kita rasakan, Bu. Yang penting, sekarang kita harus lebih baik, Bu. Kesalahan ayah, biarlah pergi. Bu Ima pun mengangguk, dan tanpa bisa menahan lagi, air matanya pun saat itu tumpah. Isna pun segera memeluk ibunya dengan erat. Saat itu Bu Ima pun memejamkan matanya dan membiarkan air matanya terus mengalir. Ia tahu bahwa hidup mereka memang tak lagi mudah. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, saat Bu Ima sedang keluar bekerja, sementara Ismi, adiknya, masih sekolah. Rumah kecil itu pun sepi, hanya Isna sendirian, yang ditemani oleh suara langkah-langkah kecil Isna yang sibuk beres-beres rumah. Saat itu tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok tok tok. Isna pun berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar lebih keras, hampir seperti gedoran yang memaksa. Dengan hati-hati ia pun berjalan menuju pintu dan mengintip dari celah kecil. Dilihatnya 3 pria bertubuh besar berdiri di depan pintu dengan wajah yang serius. Instingnya pun segera berkata bahwa ini bukanlah tamu yang baik. Ia lalu membuka pintu sedikit demi sedikit, mencoba untuk menghindari permasalahan yang ada. Ada apa ya, Pak? Tanyanya dengan suara yang tenang meskipun hatinya sudah mulai berdebar. Salah satu dari mereka seorang pria dengan perut buncit dan jaket kulit hitam. Dia pun melangkah maju. Kita datang untuk menagih utang ayahmu, Neng, ucapnya tanpa basa-basi. Udah lama gak ada kabar. Sekarang saatnya bayar. Isna pun menelan ludah berusaha mengatur nafasnya. Tapi ayah saya sudah meninggal. Kami juga sedang berusaha mengumpulkan uang, tapi belum cukup. Kami butuh waktu, Pak. Pria yang satunya yang berambut pendek dan bertubuh kekar, dia pun mendengus dengan kasar. Waktu? Kita udah kasih kalian waktu lama ya. Sekarang gak ada lagi yang namanya sabar. Mana barang-barang yang bisa kita jual di rumah ini? Isna pun mundur selangkah, mencoba menghalangi mereka masuk. Tolong, kami memang masih berusaha, tapi jangan sekarang. Ibu saya lagi gak di rumah. Saya mohon. Namun ketiga pria itu tidak peduli. Mereka pun langsung menerobos masuk tanpa izin, memaksa diri melewati Isna yang mencoba menghalangi mereka. Mata mereka pun liar mencari-cari barang yang bisa dijual untuk melunasi hutangnya. Isna pun berdiri terpaku, hatinya hancur melihat mereka mengobrak-abrik rumah kecil yang sudah tak banyak menyimpan apa-apa. Sementara pria buncit itu membuka lemari, dan dia pun melemparkan baju-baju Isna ke lantai. Pria yang berambut pendek mulai membalik-balikan meja kecil di ruang tamu. Sedangkan pria yang satunya, yang bertubuh paling besar, dia pun masuk ke dalam kamar dan memeriksa setiap sudutnya. Isna pun saat itu hanya bisa berteriak, "Jangan, tolong berhenti. Kalian gak punya hak buat merusak rumah kami. Berhenti." Namun teriakannya tidak membuat mereka berhenti. Isna pun mencoba mendekati salah satu pria itu. Dia pun mendorongnya dengan tangannya yang lemah, tapi tubuh besarnya seperti dinding yang tak tergoyahkan. Saat Isna sedang sibuk mencegah pria bertubuh besar itu di kamar, tiba-tiba pria berambut pendek itu berteriak, "Hei, sini. Aku nemuin sesuatu." Dia pun memegang sebuah kaleng kecil yang tersembunyi di balik tumpukan baju. Isna pun langsung mengenali kaleng itu. Itu adalah tabungan mereka. Uang yang ia dan Ibu Ima kumpulkan selama berbulan-bulan. Uang yang diperuntukkan bagi masa depan Ismi dan juga kebutuhan sehari-hari mereka. "Jangan sentuh itu. Itu bukan untuk kalian." Isna pun berteriak sambil mencoba merebut kaleng itu. Namun pria itu hanya tersenyum dengan sinis. "Jadi ini tabungan kalian ya? Lumayan buat bayar sebagian utang. Kita lihat berapa isinya." Isna pun melawan sekuat tenaga. Namun pria besar itu dengan mudah mendorongnya ke samping. Tubuh kecilnya terhuyung dan terjatuh ke lantai. Tapi ia pun cepat-cepat bangkit dan mencoba meraih kaleng itu kembali. Namun pria berambut pendek dengan cepat membuka kaleng dan menuangkan isinya ke atas meja. Terlihat beberapa lembar uang kertas jatuh berserakan. Tidak banyak,
Namun cukup untuk beberapa minggu ke depan. Isna pun hanya bisa memandang uang itu dengan perasaan yang putus asa. Tolong, uang itu untuk sekolah adik saya. Itu untuk makan kami. Kami mohon jangan diambil, pintanya dengan suara lirih dan juga ketakutan. Pria buncit pun tertawa kecil. Sekolah, makan, utang ayahmu lebih penting. Uang ini cuma sebagian kecil dari apa yang kalian hutangin. Ingat. Isna pun berdiri dengan mata berapi-api. Ia pun saat itu mencoba lagi untuk melawan. Kalian gak bisa ambil ini. Kami gak punya apa-apa lagi. Kalian sudah hancurkan hidup kami. Jangan hancurkan masa depan adik saya. Kembalikan uang itu, ucap Isna dengan keras. Namun kata-kata itu hanya angin lalu bagi para penagih hutang. Mereka sama sekali tak peduli pada penderitaan Isna dan juga keluarganya. Pria besar yang tadi memeriksa kamar sekarang keluar dengan membawa beberapa barang elektronik kecil. Ini juga bisa dijual. Lumayan buat nambah-nambah, katanya sambil tersenyum dengan sinis. Isna pun saat itu merasa tak berdaya. Tubuhnya lelah, namun amarah dan kesedihan bercampur dalam hatinya. Tolong, beri kami waktu. Kami akan bayar hutang itu. Tapi bukan sekarang. Kami masih berjuang, tolong, katanya sekali lagi. Suaranya pun hampir pecah. Pria buncit yang membimbing mereka mendekati Isna, menatapnya dari atas dengan tatapan yang dingin. Neng, denger ya. Kita ini cuma penagih yang memang jadi hak kita. Kalau nggak sekarang, nanti kita bakal datang lagi. Dan kalau sampai nggak bisa bayar juga, siap-siap saja. Hidup kalian akan kubuat menjadi sulit. Dan kamu tahu sendiri akibatnya nanti. Setelah itu ketiga pria itu pun mengambil semua barang yang mereka rasa berharga, termasuk tabungan Isna dan juga Bu Ima. Tanpa berkata lebih lanjut mereka keluar dari rumah, meninggalkan Isna yang terduduk di lantai dengan air mata yang mengalir di pipinya. Segala harapan yang tersisa untuk masa depan Ismi kini tampak hancur berantakan. Selang beberapa saat kemudian, Ibu Ima pun pulang dari warung dan langsung terkejut melihat keadaan rumah saat itu. Ia mendapati Isna masih duduk di lantai dan menangis sambil memandang kaleng tabungan yang kini kosong. Isna, apa yang terjadi? Kenapa rumah kita berantakan begini, nak? Tanya Bu Ima dengan panik. Isna pun hanya bisa menggeleng. Air matanya semakin deras mengalir dari matanya. Ibu, mereka ambil semuanya, Bu. Tabungan kita semuanya habis. Bu Ima pun merasa lemas seketika. Ia pun terjatuh di kursi menatap kosong ke arah lantai. Dalam sekejap harapan yang selama ini mereka bangun sedikit demi sedikit tiba-tiba hancur begitu saja. Kita harus bagaimana, Bu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata penagih hutang itu, kita harus segera melunasi hutang ayah, Bu. Mereka berdua pun duduk dalam kesunyian, hanya ditemani oleh perasaan putus asa yang semakin mendalam. Dunia saat itu terasa begitu kejam, seolah-olah tak ada tempat bagi mereka untuk bernafas dengan lega. Harapan yang selama ini digenggam dengan susah payah kini seolah terlepas dari tangan mereka yang telah hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan yang pahit. Singkat cerita, hujan deras pun mengguyur desa tempat Isna dan keluarganya tinggal, seakan mencerminkan kemuraman yang tengah melingkupi hidup mereka. Di dalam kontrakan kecil, Ismi pun duduk di sudut kamar dengan wajah yang murung. Ia sekarang sudah tidak masuk sekolah lagi, bukan karena sakit, tetapi memang karena mereka tidak mampu lagi membayar biaya sekolah. Bulan ini saja tunggakan SPP menumpuk dan kepala sekolah sudah memperingatkan bahwa Ismi tidak bisa mengikuti pelajaran sampai semua utangnya telah dibayar. Isna yang tengah menyapu di lantai berhenti dan menatap adiknya. Ismi, kamu masih belum mau makan. Sejak pagi belum ada suap nasi masuk ke mulutmu loh, kata Isma dengan lembut mencoba menghibur adiknya. Ismi pun hanya menunduk. Matanya yang biasanya cerah kini telah redup, dipenuhi kesedihan dan juga rasa malu yang sangat mendalam. Aku gak lapar, Kak. Lagi pula, buat apa aku juga sekolah kalau cuma dihina dan juga dibully terus? Aku capek, Kak. Setiap hari dibilang anak penjahat.
anaknya pejabat korup, anaknya orang bangkrut. Mereka semua ketawa kak saat tahu aku miskin. Aku gak kuat lagi kak. Ismi pun menghela nafas dengan panjang setelah mengatakan itu. Isna merasakan hatinya mencelos mendengar pengakuan dari adiknya. Ia pun berjalan mendekat dan duduk di sebelah Ismi, lalu memeluk adiknya dengan erat. Ismi, jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Biarkan saja omongan mereka. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti kuat. Ismi lalu menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kak, aku capek. Aku capek dihina karena kesalahan dari ayah. Aku capek hidup miskin begini. Aku cuma pengen hidup lagi yang normal kayak dulu lagi kak. Ismi pun mulai terisak, baunya juga bergetar. Isna lalu menarik nafas dengan panjang, menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Kakak tahu Ismi, tapi kita gak bisa menyerah. Ibu dan kakak juga masih berjuang. Kita harus berusaha ya, dan harus bertahan. Kamu juga harus sekolah, karena sekolah itu penting untuk masa depanmu. Nanti kakak cari cara, biar kamu bisa bayar SPP, dan kamu bisa sekolah lagi ya. Namun kata-kata penghiburan itu terasa hampa. Mereka berdua tahu bahwa situasinya jauh lebih buruk dari sekedar masalah sekolah. Dengan tunggakan hutang yang semakin menggunung dan dengan ayah yang sudah tiada, beban hidup mereka pun terasa semakin tak tertahankan. Saat sedang berbincang dengan Ismi, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tok tok tok. Suara itu pun langsung membuat dada Isna berdegup dengan kencang. Dia sudah terlalu sering mendengar ketukan itu, ketukan yang selalu membawa kabar buruk bagi keluarganya. Isna lalu berdiri dengan gugup dan juga melangkah ke pintu. Dan saat dia membuka pintunya, dia melihat 3 orang pria berdiri di sana. 2 di antaranya adalah penagih hutang yang sudah sering datang mengusik ketenangan mereka. Namun kali ini, ada seseorang yang berbeda. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahunan, dengan perawakan yang kurus namun tatapan mata yang tajam, dan juga tatapan mata yang sangat licik. Dia mengenakan jas hitam yang sudah lusuh namun masih tampak berwibawa. Pak Jalil, gumam Isna dengan pelan. Dia mengenali pria itu. Pak Jalil adalah rentenir terkenal di kampung mereka sebelumnya. Semua orang tahu reputasinya yang buruk. Dia tak hanya terkenal sebagai penagih hutang yang kejam, tapi juga dikenal dengan laki-laki yang penuh nafsu atau hidung belang, yang suka main perempuan. Apalagi untuk melunasi hutang orang-orang miskin yang tak mampu untuk berbayar. Halo Nang Isna, sapa Pak Jalil dengan suara serak yang penuh kelicikan. Dia pun melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Kita datang buat nagih hutang lagi Neng. Katanya kalian belum bisa bayar ya. Isna pun berdiri dengan tegang di depan pintu. Dia menghalangi mereka masuk lebih jauh. Kami sedang berusaha Pak, tapi untuk saat ini uang dari jual rumah sudah habis. Untuk kebutuhan hidup, tolong beri kami waktu lagi Pak. Pak Jalil pun tersenyum dengan tipis. Namun di balik senyum itu ada ancaman yang terselubung. Waktu ya. Sepertinya waktumu sudah habis Neng. Keluargamu juga sudah terlalu lama menunggak. Bukan cuma soal uang, tapi juga janji-janji manis yang gak pernah dipenuhi. Dan kamu tahu kan, saya bukan orang yang suka janji kosong. Pak Jalil pun melirik ke dalam rumah, seolah menilai situasi. Rumah itu benar-benar kosong, tak ada perabotan yang berarti. Dia pun menggeleng pelan dan mendesah dengan panjang. Gak ada barang yang bisa diambil ya. Ya sudah, mungkin kita bisa cari solusi lain Neng. Isna merasa ada sesuatu yang tidak beres dari cara Pak Jalil berbicara. Maksud Bapak apa ya? Pak Jalil pun menatap Isma dengan tajam, lalu melirik ke arah kamar di mana Bu Ima baru saja keluar setelah mendengar kegaduhan. Bu Ima pun berdiri di ujung pintu kamar. Wajahnya pucat ketika dia melihat siapa yang datang. Nah, itu dia. Bu Ima, saya mau bicara sama ibu, kata Pak Jalil sambil menyeringai. Mungkin ada cara lain buat ngelunasin hutang almarhum suami ibu.
Bu Ima pun menatap Pak Jalil dengan wajah bingung dan juga penuh kecurigaan. Apa maksud Bapak ya? Saya tidak paham. Saya tahu, Bu. Kondisi keluarga Ibu yang sangat susah. Saya juga bisa maklum. Tapi hutang tetap hutang, Bu. Dan saya juga harus makan. Tapi saya juga punya tawaran buat Ibu. Bu Ima pun mengerutkan dahi, tubuhnya bergetar sedikit. Tawaran? Tawaran apa, Pak? Pak Jalil pun saat itu mendekatkan wajahnya. Suaranya pun merendah tapi penuh dengan rasa licik. Ibu bisa melayani saya selama 1 bulan penuh. Untuk sebagai gantinya, nanti semua utang lunas. Gampang kan? Apa? Bapak nggak bisa ngomong begitu ya? Isna pun terkejut mendengar tawaran keji itu. Matanya Isna pun melotot dengan marah. Itu nggak benar, Pak. Itu kotor. Itu perbuatan yang dosa. Neng, dunia ini memang kotor. Kalian mau keluar dari hutang kan? Ini adalah tawaran untuk kalian. Jika kalian mau, saya juga bisa bantu kalian dengan itu. Kalian sudah gak punya apa-apa lagi kan? Ibu kamu juga bisa bantu. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Saudara kalian juga tidak akan ada yang peduli juga. Bu Ima seketika terdiam. Matanya berkaca-kaca namun hatinya hancur mendengar tawaran tersebut. Dia tahu siapa Pak Jalil. Dia juga tahu reputasi pria itu. Namun di saat yang sama, dia juga sudah merasa terpojok. Ibu jangan dengar dia, Bu. Jangan dengerin dia. 1 bulan saja, Bu. Cuma 1 bulan. Setelah itu, hidup kalian bakal lebih ringan. Pak Jalil pun hanya tersenyum menunggu keputusan dari Bu Ima. Bu Ima menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata pun terus mengalir deras di pipinya. Tekanan hidup ini sudah terlalu berat baginya. Di satu sisi dia ingin menjaga martabat dan juga harga diri dari keluarganya. Namun di sisi lain, dia tidak tahu bagaimana keluar dari masalah ini. Saya kasih waktu buat Ibu mikir. Tapi ingat, waktu kita nggak banyak, Bu. Besok saya tunggu jawaban kalian. Setelah berkata demikian, Pak Jalil dan anak buahnya pun pergi meninggalkan rumah itu. Pintu pun tertutup kembali dengan suara yang keras meninggalkan Bu Ima dan Isna dalam ketakutan. Ibu jangan pernah terima tawaran itu, Bu. Kita bisa keluar dari ini, asal kita tetap kuat, Bu. Namun di dalam hati Bu Ima, dia tahu bahwa pilihan itu bukanlah pilihan yang mudah. Terlilit hutang, dihina dan kehilangan segalanya membuat hidup mereka semakin gelap. Malam itu pun berlalu dengan hawa yang sangat mencekam, disertai dengan ketakutan dan juga perasaan yang sangat membingungkan. Sementara pada keesokan harinya, pagi itu pun udara terasa berat, seakan menandakan beban yang menghimpit Bu Ima semakin kuat. Setelah semalaman tak bisa tidur, memikirkan tawaran keji dari Pak Jalil, ia pun akhirnya membuat keputusan yang akan menghancurkan hidupnya. Tetapi ia merasa tak ada pilihan lain selain itu. Matahari saja baru saja terbit, namun gelisah telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Bu Ima bergegas meninggalkan kontrakan yang hampir runtuh itu. Sementara Isna dan Ismi saat itu masih tertidur dengan lelap, tak tahu bahwa ibu mereka hendak melakukan sesuatu yang bisa mengguncang dunia mereka. Singkat cerita, setibanya di rumah Pak Jalil, Bu Ima pun ragu sejenak sebelum mengetuk pintu itu. Namun bayangan hutang yang menumpuk dan masa depan kelam anak-anaknya mendorongnya untuk melangkah lebih maju. Tok tok tok. Suara ketukan pelan dari tangan gemetar Bu Ima akhirnya terdengar di pintu rumah Pak Jalil. Pintu itu pun dibuka dengan cepat. Pak Jalil pun sudah siap seakan menunggu kedatangannya. Senyumannya yang penuh arti terlukis di wajah tua pria itu. Bu Ima, akhirnya datang juga. Bagaimana? Sudah siap membuat kesepakatan? Bu Ima pun menelan ludah berusaha menahan rasa jijik yang meluap di dadanya. Saya terima tawaran Bapak, tapi dengan satu syarat, Pak. Ucapnya dengan suara pelan namun dengan tegas. Jangan pernah ceritakan ini kepada siapapun, terutama kepada anak-anak saya, Pak. Jangan sampai mereka tahu. Pak Jalil pun tertawa dengan kecil seakan sudah menduga syarat itu.
Tenang saja Bu Ima, mulut saya terkunci rapat selama saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tatapan Bu Ima pun semakin hamba. Ia bisa hanya mengangguk dengan pelan. Baiklah, saya akan mau melayani Anda. Tapi saya hanya bisa datang setelah selesai bekerja di warung. Saya tidak ingin ada yang curiga, Pak. Bagus. Baiklah, kamu juga memang masih cantik, Ima. Saya yakin kita akan menikmatinya waktu ini. Jadi mulai malam ini saya tunggu kedatanganmu. Aku juga sudah tidak sabar menikmati tubuhmu ini. Bu Ima pun hanya diam menahan tangis yang hampir meledak. Ia tahu ini bukan hidup yang ia inginkan. Tetapi demi anak-anaknya, ia pun rela terjerumus ke dalam lubang hitam ini. Pak Jalil pun saat itu memegang dagunya memiringkan kepala, seolah ingin memastikan wajah Bu Ima tak berubah pikiran. Jangan lupa Ima, kalau sampai kamu mencoba melanggar kesepakatan ini, kamu akan tahu akibatnya. Singkat cerita, pada malam harinya, setelah bekerja di warung dan memastikan kedua anaknya sudah tertidur, Bu Ima pun melangkah keluar dari kontrakan dengan perasaan yang semakin hampa. Dengan tubuh gemetar, ia pun kembali menuju ke rumah Pak Jalil untuk menyerahkan dirinya pada pria tua itu, dan juga pada takdir kelam yang kini telah menggulung hidupnya. Tidak ada yang tahu akan hal itu, dan Bu Ima pun bertekad akan menyimpan rahasia ini sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, setelah hampir sebulan penuh Bu Ima menjalani hidupnya dengan beban yang semakin berat. Siang bekerja di warung, malamnya melayani nafsu bejat dari Pak Jalil. Setiap harinya tubuhnya pun semakin lemah. Kesehatannya terus menurun, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk menyembunyikan penderitaannya dari kedua anaknya. Isna pun saat itu semakin khawatir melihat ibunya yang sering batuk dan juga pucat. Bu, kenapa? Ibu kok terlihat sakit? Katanya suatu malam setelah pulang dari warung. Bu Ima pun hanya tersenyum dengan lemah, menyembunyikan kesakitannya. Ibu baik-baik saja, Nak. Ibu cuma kelelahan. Namun malam itu tubuh Bu Ima pun tiba-tiba ambruk di depan mata Isna. Ia pingsan di lantai dapur, membuat Isna merasa panik. Ibu, Bu, bangun Bu. Isna berteriak mengguncang tubuh ibunya yang sudah lemas. Sementara Ismi yang mendengar teriakan dari kakaknya, dia pun segera berlari ke dapur. Apa yang terjadi, Kak? Kita harus bawa ibu ke dokter, ayo Dek. Isna pun berkata dengan suara gemetar. Singkat cerita, mereka berdua pun segera membawa Bu Ima ke klinik terdekat. Sementara sampainya di sana, dokter pun segera memeriksa kondisi dari Bu Ima yang semakin kritis. Wajah dokter tampak serius dan tak lama kemudian ia pun memanggil Isna ke ruangannya. Dengan anaknya, maaf ya Nak, ibumu sudah terlalu lama menahan sakit tanpa perawatan. Penyakitnya juga sudah menyebar, dan tubuhnya tak mampu lagi menahan beban ini. Kami sudah berusaha Nak, tapi Isna pun terdiam. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin Dok, pasti ibu masih selamat. Maaf Nak, tapi ibu kamu sudah meninggal. Saat itu air matanya pun mulai mengalir deras. Hati Isna pun hancur berkeping-keping. Bu Ima mengembuskan nafas terakhirnya malam itu, meninggalkan Isna dan Ismi dalam duka yang sangat mendalam. Kedua anaknya kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan ibu mereka, satu-satunya orang yang selalu berusaha melindungi mereka meski dengan cara yang keliru. Isna pun menatap tubuh ibunya yang terbujur kaku. Perasaan kesal dan tak berdaya menghantui pikirannya. Ibu, kenapa harus begini Bu? Bisiknya dengan pelan. Isma yang duduk di sampingnya pun tak henti-hentinya menangis. Dalam hati Isna pun bertekad untuk tetap menjaga adiknya dan juga melanjutkan hidup, meskipun tanpa kehadiran ibunya. Dan singkat cerita, setelah pemakaman sudah selesai, Isna dan Ismi pun sekarang mereka berdua hanya hidup berdua saja. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara-saudara yang melindunginya. Mereka berdua pun mencoba bertahan hidup, berusaha untuk menciptakan masa depannya yang lebih baik. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini,
Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang-buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.